Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kita memasuki pekan suci dengan perayaan Minggu Palma. Ada dua ciri khas dari Minggu Palma. Yang pertama, sukacita, kedamaian, sorak-sorai, dan yang kedua adalah salibkan Dia. Hosana dan seruan salibkan Dia. Bagian pertama kita mendengar bagaimana penginjil Lukas menjelaskan kepada kita apa yang terjadi ketika Yesus memasuki Yerusalem. Ia disambut dengan sorak-sorai. Ia dielu-elukan oleh seluruh rakyat dan semua orang yang ada di Yerusalem. Meskipun ada juga dikatakan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi menyuruh supaya murid-murid Yesus itu diam. Tetapi Yesus mengatakan, kalau aku menyuruh mereka diam dan mereka diam, batu-batu yang akan bersorak-sorai dan berteriak-teriak, Hosana Putra Daud. Dan ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, saudara-saudari, penginjil Lukas mengatakan, ia mengendarai seekor keledai. Simbol dari kekuasaan. Ia datang sebagai raja, tetapi raja yang membawa damai, lemah lembut, dan rendah hati. Lukas juga mencatat bahwa ia menggunakan seekor keledai muda. Kalau Anda yang belajar membaca sejarah, keledai bagi orang-orang Yahudi dipakai untuk mengangkut barang. Tidak pernah ada keledai yang ditumpangi oleh manusia. Karena kalau manusia naik di atas keledai itu, ia akan memberontak, ia akan melawan, sehingga tidak ada yang bisa mengendalikan. Tetapi Lukas mengatakan Yesus mampu mengendalikan keledai yang masih muda, yang liar, yang sulit dikendalikan. Juga dikatakan ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, murid-muridnya dan orang-orang menghamparkan pakaian mereka di jalan, sehingga kaki Yesus tidak tersentuh dengan tanah. Saudara-saudari, simbol-simbol ini dipakai oleh Lukas untuk menggambarkan betapa Yesus, Dia adalah Raja yang penuh dengan kelemah lembutan, Raja yang dirindukan, Raja yang membawa damai, Raja yang membawa pengharapan. Kisah yang kedua, ciri khas yang kedua, saudara-saudari, orang-orang di Yerusalem juga yang berteriak-teriak, salibkan Dia. Orang yang sama yang mengelu-elukan Hosana Putra Daud, Sang Raja Damai, kini berbalik dan berteriak-teriak, hukum mati saja. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, Yerusalem barangkali itulah hati kita masing-masing. Bukankah hati kita suatu waktu dengan sorak-sorai, dengan puji-pujian, bersyukur karena Tuhan hadir di dalam hidup kita? Tetapi bukankah hati kita juga mulai mengumpat? Bukankah hati kita juga memberontak? Bukankah hati kita juga menolak ketika karena iman kepada Kristus kita harus berkorban? Bukankah hati kita juga menaruh dengki, menaruh benci ketika kita mengalami kegagalan, kesulitan-kesulitan dan penderitaan dalam hidup? Bapak, Ibu, saudara-saudari,
Yerusalem adalah hati kita masing-masing. Pekan suci mengantar kita untuk menyucikan hati kita masing-masing, supaya benar-benar kita menyambut Dia Raja Damai yang kita nantikan, Dia yang menebus kita, Dia yang berkorban bagi kita, Dia yang telah menunjukkan kepada kita bahwa lewat salib dan penderitaan Allah menunjukkan belas kasih-Nya kepada kita. Maka mari kita mohon dalam perayaan Ekaristi ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, semoga iman kita kepada Kristus, kerinduan kita menyambut Dia sebagai Raja yang penuh damai, keinginan kita untuk menerima Dia sebagai Raja yang lemah lembut, juga kita bawa meskipun kita harus berkorban, meskipun kita harus memikul salib, meskipun harus kita ditolak oleh orang lain karena iman kepadanya. Mari kita mohon, semoga teladan Kristus yang memikul salib dengan penuh kerendahan hati membuat kita juga belajar setia memikul tanggung jawab dan penderitaan yang harus kita pikul karena tugas kita sebagai suami, tugas kita sebagai istri, tugas kita sebagai anak-anak di dalam rumah tangga. Mari kita memikul tanggung jawab dan pengorbanan itu sebagai tanda kita adalah pengikut Kristus. Semoga demikian.